Di balik sebuah pengorbanan yang tak terucap, ada harga yang harus dibayar lunas. Ketika pilihan menjadi satu-satunya jalan keluar, disitulah sebuah takdir baru tergores. Ini adalah kisah tentang bayang-bayang di balik utang. Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Busari adalah seorang wanita muda beranak satu berusia 25 tahun yang memiliki wajah manis. Siapapun lelaki yang melihatnya akan berdecak kagum. Ditambah lagi dilengkapi dengan kepemilikan dengan bantal sofa premium 34. Busari bekerja pada satu instansi pemerintah di daerah Sudirman. Sebagai seorang analis yang ramah, ia pun sangatlah disukai oleh teman-teman sekantornya. Sehari-hari, Busari berangkat bekerja dari rumahnya di daerah Ciledug menggunakan angkutan umum. Dengan kebiasaannya yang selalu memakai pakaian syar'i berjilbab, namun kewetat, semakin membuatnya tampak begitu jelas dan mengundang banyak pandangan noekal dari para lelaki yang melihatnya. Seperti pagi itu, di angkutan yang cukup padat penumpang, Busari berdiri berdesakan di antara para penumpang. Busari yang pagi itu memakai syar'i tapi kowetat, saat itu ada seorang laki-laki yang berdiri tepat di belakang Busari. Dengan perlahan mulai merapatkan barisan ke Busari dengan memanfaatkan goncangan mobil angkutan yang sesekali terguncang itu. Busari yang diperlakukan seperti itu tidak menyadarinya. Ia masih asyik bergantungan dengan tangan satunya sedang memainkan tombol-tombol iPhone 17 Pro Max miliknya. Begitulah keseharian yang sering terjadi terhadap Busari. Ada saja kaum Adam yang mencuri-curi kesempatan dalam kesowompitsan. Tidak seperti biasanya, hari itu Busari begitu pusing dengan keadaan suaminya yang terlibat banyak hutang akibat kebiasaan suaminya yang ketagihan slot alias judi online dan hobi berhutang, baik itu dengan rentenir dan aplikasi pinjol. Sementara tabungan Busari sendiri sudah habis dipakai untuk bayar ini dan itu. Sesampainya di kantor, Busari langsung menghadap pimpinannya untuk meminjam uang demi melunasi hutang suaminya kepada salah seorang rentenir. Busari mengetuk pintu ruangan pimpinannya itu, dan terdengar suara dari seorang laki-laki yang mempersilahkannya untuk masuk. Pak Supono adalah pimpinan, di mana Busari adalah salah seorang anak buah di unitnya. Dan hari itu Busari datang untuk mengutarakan maksudnya demi mendapat pinjaman uang. Dengan netra nuekalnya, Pak Supono melihat Busari dari atas sampai ke bawah. Busari pun menjadi risih mendapati hal ini. Lalu dengan perlahan ia pun mulai mengutarakan maksudnya. Maaf Pak, maksud dan tujuan saya menghadap adalah ingin meminta bantuan kepada Bapak untuk meminjamkan saya uang 8 juta Pak, kata Busari dengan nada berat. Boleh saja Bapak kasih, asal kamu mau menerima persyaratannya, kata Pak Supono mulai dengan akal bulusnya. Persyaratan apa Pak? Saya tidak mengerti, sambung Busari. Asal kamu mau pacaran sama Bapak sehari saja, pasti Bapak kasih apa yang kamu mau. Gimana? Kata Pak Supono dengan berbisik di depan wajah Busari. Busari begitu kaget dengan apa yang baru didengarnya. Lalu ia pun tertunduk, tidak berani menatap netra atasannya itu. Dan ia pun teringat
akan desakan dan ancaman rentenir yang kemarin datang ke rumahnya. Lalu dengan pelan ia pun berkata lagi, "Kalau memang bapakmu begitu, saya terima, Pak. Asalkan saya diberi pinjaman." Dengan berat hati, Bu Sari menyetujui keinginan atasannya itu. Pak Supono begitu girang dan tidak menyangka Bu Sari akan semudah itu menerima persyaratan darinya. Lalu ia pun mengeluarkan sejumlah uang dari lacinya dan memberikannya kepada Bu Sari. "Ini uangnya 8 juta dan kamu harus menuruti apa saja yang saya mau," katanya seraya menyerahkan uang ke tangan Bu Sari. Bu Sari segera masukin uang itu ke dalam tasnya. Sementara Pak Supono pergi mengunci pintu ruangannya dan segera menghampiri Bu Sari. Bu Sari tidak kuasa menoyak ajakan Pak Supono ini. Pak Supono sangat bersemangat telah berhasil merasakan rumbai-rumbai Indomie goreng buatan Bu Sari yang sudah sekian lama diidamkannya itu. Bu Sari kembali ke meja kerjanya, dan hari itu ia pun menjadi kewalahan akibat banyaknya pekerjaan yang menumpuk di mejanya karena tadi harus membagikan rumbai Indomie ke atasannya. Hari itu pun Bu Sari harus pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Dengan badan lemas dan lelah, ia pun berderet bersama para calon penumpang angkutan umum di halte bis itu. Hingga sekitar jam 8 malam, Bu Sari baru dapat bis. Dan tidak diduga pula, di tengah perjalanan, bis itu mogok. Hingga Bu Sari harus menyusuri trotoar dan berjalan mencari angkutan alternatif lainnya. Tepat di depan sebuah toko yang sudah mulai tertutup separuh rolling door-nya, Bu Sari dikejutkan dengan seorang laki-laki yang kemudian membekap dan menawiknya masuk ke dalam toko itu. Bu Sari tidak bisa menjeruit apalagi meminta tolong. Bu Sari terus dipaksa masuk hingga ke bagian belakang dalam toko tersebut. Di dalam toko yang rupanya masih ada beberapa orang yang kemudian serentak mengerubuti Bu Sari yang mulai panik. Dan Bu Sari tidak berdaya mendapatkan serangan dari sekian laki-laki yang mulai menjarah Indomie goreng berumbai miliknya. Juga uang 8 juta hasil pinjamannya kepada Pak Supono atasannya. Dengan uang yang tersisa menjelang subuh, Bu Sari akhirnya sampai juga di rumahnya. Dan suaminya pun tidak bisa berbuat apa-apa mendapati istrinya pulang dalam keadaan begitu. Hari itu Bu Sari tidak bisa masuk kerja. Dan sehabis berobat ke dokter, ia pun diharuskan banyak istirahat. Dan seperti yang sudah dijanjikan, siang itu pun datanglah rentenir untuk menagih utang suaminya. Setelah perdebatan yang sangat alot, rentenir itu tidak bisa menerima bayaran dari suami Bu Sari karena uang yang kemarin dipinjam oleh Bu Sari telah raib dirampas para lelaki itu. Tigor, sang rentenir itu akhirnya memberikan satu syarat kepada Bu Sari dan suaminya. Ia akan memberi keringanan hutang mereka apabila diberi kesempatan untuk mencoba sedikit Indomie goreng berumbai buatan Bu Sari. Haryo, suami Bu Sari yang lemah pun tidak kuasa menoyaknya dan kemudian merundingkannya dengan Bu Sari. Lalu, dengan menintikkan air matanya, Bu Sari pun bersedia membiarkan Indomie goreng berumbai miliknya dimakan oleh Bang Tigor rentenir sangar itu. Tigor lalu meminta Haryo untuk meninggalkan ia dan istrinya. Dengan lesu Haryo pun menurutinya dan pergi, meninggalkan Bu Sari istrinya dan Tigor si rentenir itu.
Tigor yang rupanya sudah antusias terhadap Busari itu kemudian membawa Busari dan mereka makan Indomie goreng berumbai bersama. Busari hanya menangis meratapi semua rentetan kejadian yang harus diterimanya. Sedari kemarin hingga hari itu, dirinya harus membuatkan Indomie goreng berumbai khas untuk para lelaki itu. Sungguh kejam nasib yang harus diterimanya. Semua ini akibat dari kebiasaan buruk suaminya yang doyan berjudi dan berhutang, hingga mengakibatkan dirinya menjadi tumbal dari hutang suaminya. Tigor yang kelelahan sehabis makan Indomie goreng khas berumbai berucap sekenanya. Kalau nanti suamimu belum juga bisa melunasi hutangnya, aku akan minta Indomie goreng rumbai spesial kau lagi. Ingat itu, katanya sambil berlalu dan pergi. Busari semakin teriris mendengar hal itu, dan dalam hatinya ia semakin menyalahkan suaminya yang menyebabkan semua kehinaan yang telah menimpanya. Belum lagi dengan hutang pinjol suaminya yang galbay dan menumpuk, Busari khawatir jika penyedia pinjol mengirimkan seseorang atau bahkan beberapa orang seperti Bang Tigor ke rumahnya. Dia dilema, apakah dia harus membuatkan Indomie goreng khas berumbai sebanyak itu dan membiarkan mereka para penagih hutang mencicipi Indomie gorengnya bertubi-tubi? Busari sampai merinding membayangkan hal tersebut. Miris. Begitulah kisah Busari yang harus membayar hutang suaminya dengan, ya, kalian isi sendiri deh. Apakah menurut kalian Busari harus terus-terusan menyediakan hal tersebut untuk menenangkan para penagih hutang? Dan apakah menurut kalian Bang Haryo salah? Tuliskan komentar kalian. Tapi sebenarnya masih ada lanjutan ceritanya. Mungkin lain kali akan kuceritakan kisah lainnya ya, bosku semua. Bersambung. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebiasaan buruk satu orang dapat menghancurkan hidup orang-orang di sekitarnya. Lingkaran setan judi. Dari Haryo, kita belajar bahwa kecanduan judi dan utang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memaksa orang yang paling dicintai menjadi korban. Ketidakmampuan mengendalikan diri berujung pada hilangnya kehormatan keluarga. Pengorbanan yang salah. Busari menunjukkan betapa beratnya beban seorang istri yang berusaha menutupi kesalahan suami. Namun, pengorbanan yang melanggar nilai dan harga diri bukanlah solusi, melainkan awal dari penderitaan yang lebih dalam. Waspada kejahatan. Kisah ini juga menjadi peringatan bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan kerja maupun di jalanan. Kita harus selalu waspada dan berusaha mencari perlindungan yang tepat, bukan membiarkan diri terjebak dalam situasi yang membahayakan. Semoga kita semua dijauhkan dari lilitan utang dan perilaku yang merusak, serta senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga martabat diri dan keluarga. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.